Halo guys, jadi kali ini gue mau berbagi cerita perjalanan melalui video ini. Trip Raung 2 hari 1 malam, tepat pada tanggal 25 Mei. Gue berangkat dari Jakarta dan gue berangkat dari rumah itu jam 5 subuh. Ya, karena nggak begitu jauh jarak rumah gue ke stasiun Pasar Senen. Di jam setengah 6 itu gue udah nyampe di stasiun Pasar Senen. Kereta yang gue pesan itu berangkat jam 6.20 dan masih bisa lah gue sarapan ngopi-ngopi. Kopi baru dipesan, gak lama gue dapat WA masuk kalau temen gue yang namanya Anton udah sampai di stasiun Senen. Si Anton ini dia orang Cilengsi guys, jadi dia dari Cilengsi itu berdua naik motor ke stasiun Senen, dan gue akhirnya ngopi bertiga deh sama temennya. Nah, nggak lama temen gua yang dari Jakarta Barat itu 2 orang ngabarin juga dia udah sampai di stasiun Senen, si Bejo dan si Andres. Nah, tinggal 1 orang lagi temen gue, Sonia. Kali ini dia super ngaret karena gue nggak mau terulang lagi kejadian waktu itu. Gue pernah pas perjalanan ke Semeru itu ke Malang, gue ketinggalan kereta, total 8 orang itu ketinggalan semua, dan korbannya itu Sonia juga. Gue gak mau itu terulang lagi. Gue coba terus telepon. Pada saat itu udah jam 6:10, sedangkan kereta yang gue naikin akan berangkat jam 6:20. Dan akhirnya 5 menit sebelum jam pemberangkatan, Sonia ini baru datang. Gak pakai lama lagi gue langsung bergegas ke peron yang memang 5 menit lagi kereta itu mau jalan. Akhirnya gue berlima masuk ke dalam kereta dan langsung mencari kursi yang memang udah gue pesan sesuai aplikasi. Oh iya, gue pesan Jakarta Lempuyangan ini dengan harga tiket 74.000, kelas ekonomi. Gue lupa itu kereta Sri Tanjung apa Bengawan ya. Pokoknya kalau bisa 1 bulan sebelum pemberangkatan itu udah mesen di aplikasi Traveloka, bisa juga di KAI Akses. 8 jam sudah perjalanan, akhirnya gue sampai di stasiun Jogja Lempuyangan tepat pada jam 15.20. Di stasiun Jogja itu gue sempat pesan minum sebentar, dan gak lama temannya Anton ini udah ngabarin kalau dia udah di perjalanan ingin menjemput kita berlima. Dan gak jauh dari stasiun gue akhirnya nyampe di rumah temannya Bang Anton, dan langsung sebagian ada yang bersih-bersih rapi-rapi, dan sebelum maghrib itu kita cari makan. Selesai sudah makan prasmanan, gue langsung menuju ke Indomaret untuk melengkapi alat-alat mandi dan alat-alat lainnya yang belum kebeli. Dan habis itu gue berlima balik lagi ke rumah. Dan di malamnya itu jam 9-an gue keluar semua ke Malioboro sampai jam 12 malam. Di Malioboro ini sengaja nggak ngerekam apapun karena ramenya super rame. Di Malioboro ini semakin malam semakin rame ternyata. Gue kira gue keluar malam bakal ketemu sepi, nggak taunya malah rame. Gue di sini nggak lama-lama ya, karena mungkin gue orangnya nggak suka keramaian. Jadi abis mesen kopi, mesen minum, mesen jajan semuanya, gue langsung prepare balik lagi ke rumah dan langsung istirahat karena besok paginya gue berangkat lagi ke stasiun Lempuyangan menuju ke Kalibaru. Dan akhirnya kita semua jam 5 selesai subuh, satu persatu bangun dari jam 5:30 itu kita langsung berangkat ke stasiun Lempuyangan. Dan di sini kita masih bisa sarapan sebentar sama temennya Bang Anton. Dan selesai sarapan sudah, kita langsung masuk ke stasiun Lempuyangan dan langsung menunggu kereta untuk menuju ke Kalibaru. Untuk harga tiket itu gue pesan 94.000 kelas ekonomi dengan tujuan Lempuyangan Kalibaru. Murah ya guys. Di Surabaya kota atau Pasar Turi ada pergantian kepala, dan gue mundur balik lagi ke belakang kereta yang gue naikin. Akhirnya tepat jam 7 malam gue tiba di stasiun Kalibaru, dan disinilah perjalanan awal dimulai. Jadi untuk total semua perjalanan dari Lempuyangan ke Kalibaru itu kurang lebih 13 jam.
Dan untuk biaya itu yang baru gue keluarin selama 1 hari, Jakarta Jogja 74.000 dan Jogja Kalibaru 94.000. Jadi untuk semua total tiket dari Jakarta Lempuyangan dan Kalibaru itu totalnya 168.000 dan belum berupa admin aplikasi Traveloka. Dan di stasiun Kalibaru ini gue ketemu rombongan Sidoarjo, Bogor, Surabaya, dan Jakarta Timur. Dan gak lama gue keluar stasiun, gue langsung mesen ojek menuju ke BC Busuto. Dan di BC Busuto ini udah rame pendaki-pendaki lain. Oh iya, di BC Busuto ini wajib melampirkan surat sehat minimal 3 hari sebelum pendakian. Jadi jangan lupa ya untuk mempersiapkan surat sehat. Setelah semuanya beres, gue langsung tidur, dan di paginya itu jam 5 satu persatu prepare, dan gue langsung mengecek prepare logistik di Busuto. Jam 7-nya gue langsung naik ojek menuju ke pos Sunaria, dan asli ini macetnya parah banget ya. Mungkin hari itu ada sekitar 60 orang yang memulai pendakian, dan hari ini yang paling rame. Ya untungnya gue ngambil 2 hari 1 malam, dan hampir kebanyakan orang itu 3 hari 2 malam. Untuk ongkos ojeknya itu perjalanan pergi 45.000 ya guys, dengan total durasi waktu perjalanan kurang lebih 20 menit. Untuk tarif guide-nya itu gue dapat di harga 450.000 termasuk simaksi dan tenda 1. Di pos Sunaria ini gue nggak lama-lama, selang 10 menit gue langsung mulai pendakian. Dan itu kondisi jalur dari pos Sunaria menuju pos 1 itu sangat landai, berupa perkebunan warga dan sedikit tanjakan. Dan dari pos 1 ke pos 2 masih sama seperti pos Sunaria ke pos 1, itu landai. Dari pos 2 menuju pos 3 dan 4 itu tiap-tiap pos membutuhkan waktu 1 jam sampai dengan 1 jam 30 menit. Dan itu jalurnya itu sangat landai. Karena kita berlima nyantai ya, dari pos Sunaria sampai pos 4 itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam, dan di pos 3 itu kita makan siang. Dan tibanya di pos 4 baru istirahat 5 menit, hujan mulai turun dan kabut tebal. Sesudah pos 4 itu jalur udah gak bisa dikondisikan. Itu seperti ya, bagi gua sih ini salaknya Banyuwangi, karena dari hujannya, kabutnya, treknya, tanjakannya itu hampir sama dengan Gunung Salak. Gue nyampe di pos 6 itu jam 17.40 menit kurang lebih, dan itu udah mulai gelap, dan gue paksa naik karena masih ada penerangan sedikit. Dan di pos bayangan itu di atasnya pos 6 itu udah gelap banget. Akhirnya gue ngeluarin semua alat dan beberapa penerangan. Dan di sini gerimis masih turun. Hal yang paling gak disukai kebanyakan pendaki itu udah gelap terus ketemu gerimis, itu paling gak enak pokoknya. Udah rasanya pengen cepet-cepet nyampe aja di area camp. Akhirnya tepat jam 6:30 malam itu gue nyampe di pos 7, dan gue langsung buru-buru nyari space buat ngedirin tenda. Dan itu badan udah menggigil semua, dan terus tetap gue paksa gerak. Tenda udah mulai berdiri, dan gue masih nyari satu tenda yang memang masuk ke dalam include guide itu. Dan teman gue Sonia ini udah menggigil parah, dan akhirnya terpaksa gue numpang ke tenda orang buat ngamanin si Sonia ini. Tenda yang gue pakai biasanya itu hanya 3 orang, dan paling mentok itu biasanya gue pakai 3 orang sih. Dan kali ini gue paksa untuk masuk 4 orang. Itu super sempit, tapi ya nggak apa-apa sih, anget-anget dikit. Dan habis itu gue tidur, dan paginya gue mulai summit. Tapi karena cuaca nggak ngedukung ya, maklum cuaca alam. Harusnya itu jam 1 gue summit nih, gue mulai summit jam 3 dini hari. Dan selama di trek itu malamnya gue nggak bisa ngeluarin HP sama sekali, emang karena dinginnya parah. Jadi semuanya itu fokus ke treknya aja udah. Itu
itu dari pos 7 ke pos 8 dan pos 8 ke pos 9 itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam sampai dengan 1,5 jam pokoknya. Ya tergantung fisik kita aja gimana. Kalau fisiknya oke, mungkin nyampe pos 9 itu hanya membutuhkan waktu 2 jam. Dan di pos 9 ini kita semua berhenti. Itu perhentian terakhir untuk pemasangan body harness menuju ke puncak bendera, puncak tusuk gigi, dan puncak sejatinya Raung. Dan dari pos 9 ini menuju puncak bendera, puncak tusuk gigi hingga puncak sejati itu masih membutuhkan waktu 2-3 jam. Dan normalnya itu hanya 2 jam. Ya tergantung fisik gimana aja. Mungkin ada tiga tebing yang memang begitu curam dan kita harus menggunakan webbing yang dilekatkan ke body harness yang sudah terpasang di badan kita. Dan selepas dari puncak bendera itu view-nya aduh dibikin terpesona. Alhamdulillahnya kemarin itu gue dapat cerah dan gue sampai di puncak sejati itu tepat pada pukul jam 8, kurang lebih setengah 9-an lah. Dan masih ada waktu 1 jam untuk bersantai-santai di puncak sana. Whisper, good morning, so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there.
Alhamdulillah, dua teman gue yang dari Cilengsi, Bang Anton, dan satu teman gue dari Jakarta Barat, Andres, itu udah tiba duluan di Puncak Sejati Raung. Dan gak lama disusul temen gue satu lagi, Bejo, dari Jakarta Barat, dan di belakang masih ada Sonia. Mantap. Selang 5 menit, alhamdulillah Sonia udah sampai di puncak, dan kita berlima tiba semua di Puncak Sejati Raung. Raung Puncak Sejati. Hore. Oh, lagi. Jadi gue berlima di puncak itu ngabisin waktu hampir kurang lebih 1 jam. Dan tepat jam 9 itu gue turun ke pos 7. Sampai di pos 7 itu gue jam 1 kurang. Dan gue langsung sebagian masak-masak. Dan masih bisa istirahat, tidur-tidur sebentar, kurang lebih 1 jam. Jam 3-nya itu 3 sore kita turun menuju ke pos Sunaria. Perjalanan turun kita memakan waktu 4 jam. Sampai di pos Warung sebelum pos Sunaria itu kita nyampe jam 9 malam. Dan untuk turun ke pos Sunaria kita menggunakan ojek dengan tarif 50.000. Dan dari pos Sunaria menuju ke BCW Busuto kita menggunakan ojek dengan tarif 65.000. Untuk semua estimasi biaya ada di deskripsi ya guys. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.